Halo, ya, halo, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain rumah bangunan dengan luasan 9x15 ya. Ini milik ownernya tidak saya tulis karena memang privacy ya. Kebetulan juga bangunan ini sudah mau selesai dibangun ya. Oke, kita akan mencoba untuk review di gambar kerja dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada inti kita kali ini ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini agar supaya bisa mendukung terus terutama kritik dan saran ya, agar supaya channel ini dapat berkembang sehingga dapat membagikan berbagai macam informasi seputar arsitek, seputar bangunan, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita tidak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja pembahasan pada inti dari video kali ini ya. Oke, ini untuk lembar gambar kerjanya dulu ya yang kita bahas ya. Ini ada desain bangunan rumah 9x15 ya. Iya, desainnya pakai kayak ruang 3 gitu ya. Oke, kalau kita lihat di halaman pertama ini ada tampak depan ya, dengan skala 1:100 ya, seperti ini. Tampak depannya seperti ini ya. Jadi desain rumah ini bergaya kontemporer ya. Jadi kontemporer minimalis ya, seperti itu. Iya, dengan luasan lebar 9 kali panjangnya 15 meter seperti itu. Ini tinggi bangunannya cukup lumayan ya ini ya, karena memang 2 lantai ya, ini kebetulan bangunan ini 2 lantai ya. Oke, mungkin tampak depannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tampak sampingnya seperti ini. Ini full bangunan ya teman-teman, jadi kanan dan kiri ini nggak ada jendela kecuali yang nanti di lantai 2, tapi ini kebetulan juga orangnya nggak ngasih di jendela kanan kiri ya, karena fokus di depan aja, depan sama nanti ada taman belakang sedikit ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini tampak belakangnya seperti ini ya teman-teman, jadi ada taman outdoor ya di sini ya. Jadi untuk pencahayaan atau agar supaya sirkulasi udara bisa lebih maksimal seperti itu kan. Ini juga ada tandon ya. Iya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk potongan BB dulu ya. Ini coba kita lihat dulu ya. Yang pertama ini ada plafon ya, gypsum yang dengan ketebalan 9 mili ya, ini 730 ya kan. Iya, seperti ini ya teman-teman. Ini juga sama. Mohon maaf. Ini tadi ada kesalahan sebentar. Iya. Ada kesalahan sedikit sebentar teman-teman. Ini tadi agak geser ya. Ini mouse-nya agak error sedikit. Oke, kita tadi pembahasan di sini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini coba saya besarkan dulu dari sini ya. Ini ada rank 3x4 ya kan. Ini untuk atapnya dulu yang kita bahas ya. Karena kebetulan atapnya ini pakai spandek biasa ya. Alderon juga bisa ya, seperti itu. Ring, balok ya seperti ini lah. Untuk dimensinya 15x20 cm ya sama. Ini juga pakai plafon gypsum 9 mili ya, 9 mili ya, bukan 8 ya. Seperti itu. Ini ruang ini lantai 1 dan lantai 2 ya, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini sebenarnya untuk strukturnya ini ada strosnya ya teman-teman, karena kemarin itu sepertinya tim drafternya ini ya, tim drafter saya ini kelupaan ya, ini kok nggak detail ya. Ini sebenarnya harusnya ada stros dan perhitungan untuk strukturnya itu beda. Ini sebenarnya kemarin ini dimensinya tuh beda ya, bukan ini ya, tapi ini ada perkuatan juga. Ini untuk pondasinya ini diperlebar sedikit ya, tapi nanti juga ada strosnya, karena memang untuk bangunan 2 lantai ini kalau misalkan tanpa stros itu saya rasa kurang kuat gitu loh. Tapi juga tergantung dari itu ya, tergantung dari bangunannya, tergantung dari struktur tanahnya itu kan ya. Jadi ketika uji sampel tanah itu kan, itu yang nanti bisa sebagai untuk acuan ya, acuan ketika menentukan ini perlu dikasih tiang pancang atau hanya untuk dilebarinya aja dimensi untuk batu kalinya ya kan, cocorannya, dimensi untuk pembalokan atau untuk kolomnya juga dibesarin seperti itu. Jadi untuk perhitungan ini berdasarkan itu tadi ya. Dan ini juga teman-teman bisa lihat lantainya pakai yang ini ya, 20 cm ya. Baloknya juga dimensinya 15x30 seperti itu. Iya. Kita lanjut lagi. Ini yang tampak potongan AA ya. Ini tadi yang BB, ini yang AA ya. Yang AA seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat.
Ini ring 3x4, usuk 5x7, kasau juga, ring baloknya juga sama seperti ini ya. Jadi menurun ke belakang ya untuk desainnya. Iya, ini juga plafonnya pakai gipsum ya, yang 9 mili juga sama. Ini untuk void ya, void yang ke bawah ini ya. Bisa dilihat dari ruang keluarga dari atas ya. Ini tiang pagar besi ya kan, pakai railingnya ya. Ini juga gipsumnya pakai sama ya, seperti itu 9 mili, 4 lantai sama dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Dimensi untuk pembalokan slope-nya juga diperbesar ya kemarin itu ya. Dan juga ini dindingnya pakai bata merah semua ya. Lantai 2 juga sama pakai bata merah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke ini aja dulu ya. Karena ini tadi juga ada kesalahan ya mungkin ya di potongannya. Sebenarnya harus ada stros ya, karena di pembangunan realnya itu ada seperti itu. Oke, kita lihat denah furnitur ya seperti ini. Jadi ada garasi, ini juga ada ruang tamu ya kan. Ini ada sekat tengah. Ini aja kamar satu ya di bawah ya. Ini untuk taman ya ini ya. Ini taman samping ya ini ya. Seperti itu. Oke, bisa dilihat sendiri. Ini juga ada kayak semacam ini ya. Untuk cuci dan lain sebagainya ini jadi satu ya. Ini untuk kamarnya ini master bedroom ya. Jadi sudah ada kamar mandi dalamnya sendiri ya. Iya, masih tahap-tahap ini ya pengerjaan ya. Ini juga interior kemarin tuh konsepnya itu mintanya di sini ada minibar ya, dan juga ini ada ruang makan sendiri ya kan, seperti itu. Sudah ada sekat di sini, sekat untuk supaya privacy di sini tidak sampai terpublish. Jadi nanti ketika ada akses orang masuk ya, tinggal di sini ada duduk manis di sini ya, menunggu ya. Iya. Kalau kita masuk, kita jalan lewat sini ya. Ini kita langsung menuju ke akses pintu ini, ke akses ini ya. Lantai 2-nya seperti ini. Ini void ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat, ini ada di pojokan ini ada namanya untuk toilet ya. Toiletnya ini sangat-sangat bagus ya, pendek. Jadi untuk perpipaannya ini singkat gitu loh. Jadi dari tandon sudah langsung sini, minim budget ya. Jadi langsung disalurkan menuju ke sini ya. Ini kamar mandi ya. Ini kelupaan kemarin sepertinya juga. Jadi ini perlu direvisi ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah. Kalau untuk penataan tata ruang seperti ini nih sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya, seperti itu. Ini kemarin juga mintanya itu orangnya dikasih musola dan juga ini ada ruangan sendiri itu kan. Karena kemarin masih tahap itu tadi, berunding dengan keluarga dan sebagainya. Iya, ini juga ada teras depan, teras atas ya. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk denah fondasi lantai. Nah, ini penting ya. Fondasi lantai pakai batu kali ya kan, AB ini kan. Ini gak salah ya ini teman-teman. Ini dimensinya kurang besar dikit lah. Iya, sebenarnya seharusnya itu tadi. Ini sudah standar sebenarnya. Sudah lumayan sih. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini enggak terlalu ini karena ada revisi ya, revisi enggak apa-apa. Kita lanjut ke sini. Ini ada kolom, ini juga sama. Ini juga perlu direvisi ya. Dimensinya kurang besar dikit. Iya, karena memang mintanya kemarin itu kalau disesuai di lapangan tuh dimensinya agak diperbesar ya. Karena kebetulan yang punya itu orang Chinese ya. Jadi mengedepankan keamanan dan juga bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi kebetulan juga dikasih strof ya sudah di strukturnya. Oke, kita lanjut ke denabusan lantai ya. Denabusan lantai ya seperti ini ya, sama. Ada pintu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini ada kaca juga. Jadi itu untuk cara bacanya sama ya, seperti yang video-video sebelumnya saya jelaskan itu kan. Jadi P1 ini yang mana, P2 yang mana, ini tinggal dilihat aja seperti ini. Tinggal dicocokkan aja ya, cara baca gambar bacanya seperti itu. Oke, ini juga ada denah keramik ya. Denah keramiknya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi untuk yang kotak-kotak seperti ini menggunakan apa ini? Ini kita coba perbesar ya. Nah, ini 60-60 ini artinya per kotak gitu ya. Per kotak ini 60x60. Jadi artinya granit ini ya. Granit 60-60, ini keramik kecil, ini biasanya yang kasar ya. Biasanya untuk kamar mandi itu kan yang kecil-kecil motifnya itu kan. Terus ini juga sama, ini keramik outdoor ya. Ini biasanya yang gambar enggak gampang
tidak gampang kotor itu kan, biasanya warna coklat, warna abu-abu dan lain sebagainya itu bisa. Juga sama, ini sama ya, spesifikasinya sama. Dan juga ini ada paving ya, paving untuk keramik, untuk paving untuk garasi ya, garasi mobil ya. Lantai 2 juga sama ya, void ini juga sama, voidnya juga ada di tengah sini ya, jadi bisa langsung menengok di bawah ya. Ini menengoknya di persis di ruang keluarga ini ya. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada denah instalasi listrik ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini denah instalasi listrik ini sangat-sangat penting ya sebelum finishing ya teman-teman. Jadi kalau bisa diusahakan sebelum finishing itu sudah selesai semua ya, jadi penempatan ini, tata letak untuk lampu dan lain sebagainya. Jadi ketika orang-orang sudah mau finishing itu, ketika penempelan wallpaper atau pengecetan atau apa namanya itu, bikin plesteran itu kan bisa lebih bagus, hasilnya maksimal itu kan, nggak sampai ada misalkan pemasangan untuk keramik itu kan nggak ada natnya itu kan, karena pencahayaan maksimal sehingga bagus gitu lah hasilnya, seperti itu. Dan juga ketika sudah ada finishing dinding itu nggak perlu dedel-dedel lagi, nggak perlu nambah-nambah titik lampu, saklar dan lain sebagainya, karena sudah siap semua sebelum finishing, seperti itu. Untuk baca gambar kerjanya ini juga sama ya teman-teman, mudah banget ya. Jadi untuk yang ini saklar tunggal, saklar ganda, ini titik lampu yang untuk ini ya, bulat-bulat ada plusnya, ini titik lampu ya, seperti itu. Iya, oke. Kalau garis-garis putus-putus ini aliran kabelnya ya teman-teman. Kemudian kabelnya ini kemarin mintanya orangnya yang pakai Supreme yang ankle ya, jadi kabel yang enggak serabut tapi kabel yang satu aja yang besar gitu. Iya, kita lanjut lagi. Ini denah plafon seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya, denah plafon lantai 1 dan lantai 2. Iya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi yang di sini nih void ya, void bisa ngeliat ke bawah ya, seperti itu. Karena memang kalau di lantai atasnya ini yang dibangun cuma sekian ya, sekian luasnya ya, di kurang lebih sekitar seginian lah ya. Iya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi tinggal diluruskan aja kalau misalkan mau lihat bangunannya. Oh, bisa perkiraan kurang lebih seperti ini. Iya, seperti itu. Barangkali kalau teman-teman semua punya bangunan dengan ukuran yang sama, ini bisa di screenshot lah, bisa dijadikan referensi ya. Ini tata letaknya cukup lumayan fleksibel ya. Jadi umpama nanti di sini masih nambah ruangan lagi itu masih bisa, seperti itu. Biasanya kalau misalkan nambah ruangan itu biar lebih mudah dan cepat dan bisa fleksibel itu pakai itu aja, pakai sekat GRC itu kan. Finishingnya coba pakai, biasanya dikasih perban, dikasih itu kan supaya seperti tembok asli itu kan. Biasanya kalau untuk sekat GRC ini dilakukan di hotel, di gedung atau di perkantoran itu kan, untuk sekat antar ruangan itu kan. Jadi semi permanen kan, seperti itu. Lebih bagus ya, lebih fleksibel seperti itu kan. Ya, kita lanjut lagi. Ini untuk denah instalasi air kotor dan air bersih ini ya. Ini air kotor semua ya ini kebetulan ya. Ini septic tank ya. Septic tank ada di sini ya. Ini outdoor ya teman-teman, di belakang ya, taman belakang ya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk pembangunan septic tank ini kalau bisa jangan di pas dalam bangunan ya. Karena apa? Karena nanti ketika ada perawatan itu pasti ya. Karena septic tank itu pasti perawatan ya. Karena setiap nanti ya, karena kan kalau kita bercerita sekarang nih, kalau misalkan teman-teman masih umpamanya keluarga sekarang ini masih berduaan tuh kan, nanti punya putra putri ya, barangkali putra putrinya nanti itu nambah lagi keluarga lagi ya, otomatis kan kapasitas ini kan makin lama makin menyempit ya kan, agar supaya nanti nggak sampai terjadi ketika sudah fix ya kan, sudah dibangun di bawahnya bangunan, nanti kan dedel-dedel juga sayang, apalagi sudah bongkar-bongkar keramik dan lain sebagainya, itu kan cukup mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tapi kalau misalkan di luar bangunan itu bagus ya, atau biasanya kalau misalkan memang bangunannya sempit itu bisa ditaruh di garasi, di bawah garasi itu bisa, seperti itu. Di awal memang pembangunannya cukup mahal ya, karena nanti butuh pipa besar yang menuju langsung ke toilet, biasanya seperti itu. Dari toilet langsung ke itu kan agak-agak jauh ya kalau misalkan dari sini ke garasi itu kan. Tapi nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan itu hanya permisalan kalau nggak ada taman belakang gitu kan. Misalkan ada ya sudah, di belakang aja cukup, nggak apa-apa.
Jadi nanti ketika ada instalator untuk slot WC atau misalkan ada macet dan sebagainya itu enak kontrolnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke Denaline instalasi air bersih ya. Ini kebetulan orangnya juga pakai ini ya, pakai tandon dan lain sebagainya, ini kan seperti ini. Ini kemarin itu sebenarnya mau bikin sumur bor ya, tapi karena sudah ada PDAM ya sudah, orangnya tinggal alirkan aja seperti itu ya. Jadi instalasinya tetap nggak ada perubahannya, jadi tetap pakai tandon juga ya, mengantisipasi ketika nanti ada problem di PDAM sampai airnya nggak keluar itu kan. Jadi antisipasi agar supaya ada supply terus setiap hari seperti itu. Ini pipa air bersih, ini kan salurannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada SB, WW dan lain sebagainya. Ini tinggal dicocokkan aja ya teman-teman. Di cara baca gambar kerja itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dana balok ya, pembalokan ini sama ya. Kalau baloknya ini agak benar ya. Ini 1530, ini yang satu ya. Kalau misalkan dibaca, ini juga salah ini kayaknya. Oh sebentar. Oh ini ada. Ini balok satu. Kalau balok 2-nya yang mana ini ya? Balok 3 juga ada. Oh sama, ini benar. Yang benar ini ya teman-teman. Ring balok juga sama. Ini yang pakai yang di lantai 2 aja ya, karena sudah nggak ada lantai selanjutnya gitu. Nah, ini kan pakai balok ini, balok induk ya, balok induk semua ya. Sini ya. Untuk dimensinya ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Cukup besar ya baloknya. Ya. Ini tergantung dari komposisi perkolomannya nanti, apa pembersihannya nanti itu kan. Oke. Iya. Nah ini ada potongan A, potongan B, ini potongan C ya. Kalau bisa dilihat ya. Ini ada penampangnya, ini 20x35 ya kan. Ini 35 ini untuk fondasi batu kalinya. Ini juga ada untuk pasangan batu kosong ya kan. Ini ada pasir uruk ya kan. Seperti inilah strukturnya ya, itu fondasinya ya, penuh skala. Karena memang ini sketsa ya, di lapangan itu nanti disesuaikan nanti. Ini ada 120 cm, ada yang 70 cm ya kan, masuk ke dalam. Ini sekitar kurang lebih hampir 1 meter ya kan, 1 meter kedalamannya sampai tanah seperti itu. Iya, ini juga ada detail ini ya, perpintuan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi itu ada detail pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu kan bisa disesuaikan dari sini teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau misalkan ada tulisannya pintu 1 artinya yang ini, pintu 3 artinya yang ini, seperti itu. Dan untuk detail dari penampang untuk dari atas ya, dari dena itu gambarnya seperti ini ya. Oke, mungkin sudah selesai. Ini kita lanjut lagi menuju ke kaca. Kaca juga sama teman-teman ya. Untuk instalator kaca ini lebih bagus memang pesan ke orang yang sudah ahli di bidang perkacaan ya. Jadi tukang-tukang itu biar nggak ngakal-ngakal gitu kan, lebih bagus custom aja di tukang kaca itu. Karena apa, nanti hasilnya maksimal dan bisa untuk selamanya itu kan. Karena kan kita menempati rumah yang kita impikan tuh nggak mungkin setahun 2 tahun, tapi kan bisa sampai selamanya gitu. Dan bisa lebih awet seperti itu kan. Maka dari itu saya sarankan kalau untuk pekerjaan seperti ini tuh custom aja ya, jadi orang yang sudah spesialis di bidangnya aja seperti itu. Oke, kalau untuk ini tabel balok ya, ini seperti ini ya detailnya ya. Jadi ada balok lantai, terus ada lantai 1, ini ada tulangan ini kan. Seperti ini ya teman-teman kalau didetailkan ya. Balok 1, B1 ini kan semuanya pakai seperti ini ya penampangnya. Tulangan atasnya 2 diameter 12 biji ya. Tulangan juga 2 diameter 12, sengkang juga pakai diameter 6, panjangnya 100 cm ya kan, 100 meter. Terus ini tulangan pinggangnya, ini tulang pinggang ini yang di sini yang di bawah ini ya. Ini ada 2 diameter 12 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini tabel pembalokannya. Kalau tabel seluruhnya ini teman-teman bisa dilihat ya, penulangannya plat S2 ya, sekarang seperti ini. Oke, mungkin nggak usah saya detailkan karena mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau misalkan ada anak teknik sipil yang menonton yang sepertinya paham ya, sudah tahu lah ini seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Barangkali kalau misalkan ada pembahasan di gambar kerjanya ada yang salah, saya juga mohon maaf karena memang ini juga ada banyak revisi ya. Kemarin juga ini gambar kerjanya ini kalau nggak salah saya juga salah file dalam download ya.
ini karena juga ada beberapa yang dikirimkan sama anak-anak tadi itu. Oke, mungkin kita ini aja ya, langsung lanjut ke SketchUp-nya dulu aja ya. Saya bukakan SketchUp-nya. Ini dia SketchUp-nya teman-teman, sebentar. Iya, nah ini dia SketchUp-nya teman-teman. Coba saya scroll dulu, kita zoom. Iya, seperti ini ya, kurang lebih bangunannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi ini mengusung konsep kontemporer ya, sudah nggak ada atau gaya bebas ya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi voidnya itu seperti ini. Jadi untuk jendelanya juga dari sini ya, ini juga ada jalan setapak menuju ke taman samping ya kan. Ini juga ada tandanya di sini ya kan. Ini untuk jemuran di sini ya kan. Jadi nanti ketika hujan itu nggak kebingungan, nggak sampai kehujanan itu, karena sudah ada tertutup ya, lumayan lebar ya ini ya. Kalau misalkan dilihat dari sini itu lumayan lebar, jadi ketika ada air hujan mengalir deras itu, kecuali kalau hujan angin kan mestinya kena kalau di sini ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau di sini itu bisa dikasih kayak semacam alternatif seperti laser cutting atau lain sebagainya, biasanya untuk teralis gitu ya. Seperti itu. Ini tergantung dari customer ya teman-teman. Kalau untuk masalah itu ya, tergantung dari customer juga permintaannya. Oke, atapnya pakai alderon juga bisa, atau spandek juga bisa ya. Ini kebetulan pakai spandek ini. Iya, seperti itu. Iya, kalau dari jauh seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri dengan gaya bebas ya, ini konsep bebas ya. Oke, kita langsung lanjut. Saya bukakan Enscape-nya ya teman-teman. Sebentar, saya bukakan Enscape-nya. Nah inilah dia Enscape-nya ya teman-teman, bisa dilihat. Iya, ini tampak depan rumah ini ya. Ini reviewnya ini sekitar sore jam 5 ya, mendekati malam ya, sudah mulai menjelang malam. Seperti inilah kurang lebih. Ini untuk pencahayaannya, lampunya pakai kuning-kuning gitu ya, seperti ini kurang lebih. Iya, bangunannya ini nuansa-nuansa tenang ya, kalem ya. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ke dari depan ini ya. Ini ada pagar minimalis ya kan, coba saya tembus. Nah ini ada untuk, mohon maaf, iya ini untuk garasinya. Ini sebenarnya bukan rumput ya teman-teman, ini kayaknya salah ya, salah render ya, sebentar. Nah ini sebenarnya ini teman-teman ada pavingnya ya. Ini kalau misalkan jarang jarang dibersihkan, ini kan kena hujan terus itu bisa seperti ini juga bisa ya, tergantung dari pavingnya juga, tergantung juga dari tukang yang ngerjainnya. Kalau misalkan terjadi untuk rumput-rumput tumbuh di atasnya paving, itu biasanya itu bisa dikasih obatnya ada. Atau kalau misalkan dulu waktu pengaplikasian itu nggak sampai dikasih pasirnya, itu nggak terlalu padat waktu pemadatannya tanah itu kan, sebelum dikasih pasang batu pavingnya, seperti itu. Oke, kalau kita nengok ke kiri, menengok ke kanan ya kan, ini kalau nengok ke kiri ada garasi dengan akses mungkin bisa sampai 2 kendaraan ya, kanan dan kiri. Oke, kita langsung lanjut. Nah ini coba saya langsung ke sini aja ya. Ini ada taman ya, taman dan jalan setapak. Ini ada ini ya, ada pohon di sini ya. Ya kurang lebih di sini ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini, ini ada kaca siku ya kan, bisa ditengok ya, bisa dilihat kelihatan di dalamnya. Kok kita nggak selama-lama langsung masuk ke dalam aja ya, permisi ya. Nah los seperti ini ya teman-teman, kemarin ini rencananya mau dikasih sekat ya, karena memang permintaan dari customer. Nggak usah dikasih sekat ya, sudah kita ikuti saja sesuai permintaan. Tapi coba saya kasih ini ya, ada ruang keluarga sama ini. Bentar. Nah ini ada sekatnya ya teman-teman, ini coba saya aktifkan. Iya, tadi ke hide aja supaya nggak terlalu berat. Nah ini pintu masuknya, ini sudah ada langsung sekat ya. Sekatnya juga biasanya saya juga pakai yang ini ya, dan itu juga langsung bisa lihat kita ke atas ya, itu ada voidnya. Oke, ini ada jendela samping yang menuju ke taman ya. Iya, inilah ruang tamunya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ruang tamunya ini langsung view taman depan ya, seperti ini ya kurang lebih untuk ruang tamunya. Dan itu juga ada roster ya, roster panjang ya untuk angin-angin,
agar angin-anginnya bisa maksimal, udaranya bisa fresh. Oke, mungkin kita langsung lanjut jalan-jalan menuju ke sini ya. Sebentar. Iya, kalau kita jalan-jalan, kita nengok sebelah kiri, ini ada televisi dan juga ini ada lesehan ya, karena sesuai dengan permintaan customer ya. Dan juga kalau kita langsung nengok di sini kan luas ya, cukup luas ya. Ini tinggal diatur aja nanti. Oke, kita langsung lanjut masuk ke sini ya. Ini ada master bedroom. Nah, master bedroomnya seperti ini ya teman-teman. Iya, kalau saya perlihatkan dari atas ini, itu ada jendela. Jendelanya ini nanti langsung akses ke depannya, akses ke garasi depan ya, viewnya. Iya, kurang lebih seperti ini ya. Ini ada TV-nya dan juga ada backdrop ya kan, seperti ini ya. Iya, ini ada untuk kasurnya. Ini kasur besar ya, iya kasur ukuran 180/200. Ini juga ada lemari ya. Ini lemari ini kalau ini lemari custom lah ya. Ini hanya untuk Pak Mani saja. Ini kemarin keliru ya, ini seharusnya bukan lemari ini ya, tapi nggak apa-apa lah, untuk referensi aja. Dan ini untuk cermin sederhana, karena kita mengikuti sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut. Di pojokan sini juga ada toiletnya, toilet kamar mandi dalam. Nah, ini kayaknya ke hidden ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada toilet jongkoknya, toilet duk ya. Ini sudah ada shower dan juga ada tempat handuk. Ini juga ada wastafelnya. Oke, kita keluar dulu ya. Iya, master bedroomnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tapi nanti bisa diatur lagi lah teman-teman, kalau misalkan mau bangun atau mau ditata ulang itu bisa. Oke, kita keluar dulu aja. Kita lihat, nah di sini juga ada meja. Ini seperti bangunan kosong ya teman-teman, karena memang dari segi customer itu masih apa yang ada dimasukkan ke situ, ya sudah kita sesuaikan aja. Kemarin sketsanya mintanya ditaruh di sini, ya sudah kita ikuti aja. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan saran ya. Kemarin sebenarnya sudah kita kasih berbagai macam alternatif untuk desainnya, cuman customer mintanya seperti ini, ya sudah kita ikut aja. Dan juga kemarin itu juga kita sudah kasih tawaran untuk di sini juga ada kayak apa namanya, laci-laci itu kan ya. Sekarang ini kan ada ya laci-laci atau untuk kabinet di bawah tangga itu kan, agar bisa memanfaatkan ruangan yang ada di tangga ini sehingga bisa bermanfaat seperti itu. Oke, kalau kita lihat sini, ini juga ada lagi kompor ya. Ini kompornya ada dua ya. Mohon maaf, ini kompor dan juga ini ada tempat untuk sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini untuk tempat cucinya, ini ada kompornya sendiri. Jadi permintaan dari customer seperti ini ya. Sudah ada ini exhaust untuk buangan ketika masak ya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Jadi ini hanya referensi aja ya. Dan ini juga keliru ya. Ini pintunya pintu kaca ya, kaca tembus ya ini ya. Iya. Coba saya langsung masuki. Di sini juga ada akses menuju ke belakang. Nah, ini ada namanya dapur kotor ya, dapur depan ya. Ini seperti ini. Ini ada taman ya kan. Kalau kita jalan-jalan menuju ke taman, ini coba sih kita jalan-jalan ya. Iya. Nah, itu ada view bagus ya. Jadi di sini ada ruang santai sendiri ya teman-teman. Jadi udah buntu ya. Jadi nggak bisa langsung akses ke depan ya. Jadi ini ruang santai keluarga ya, di sini ya teman-teman. Iya, jadi lebih fresh gitu lah, seperti itu. Dan ini untuk tampilan belakangnya ini pakai alderan tembus pandang ya, ini spandek tembus pandang ya. Karena memang untuk biasanya kalau misalkan alternatifnya di sini mau dipakai untuk jemuran juga bisa, atau di lantai 2 juga bisa, seperti itu. Dan juga ini ada toilet ya, toilet 2. Nah, ini seperti ini. Aduh, mohon maaf, ini kayaknya ada kekeliruan ya, sebentar. Ini toilet ya teman-teman ya, ini toilet tapi masih kosong kondisinya, nggak apa-apa lah, masih untuk alternatif aja, nggak apa-apa. Oke, kita mungkin sudah selesai untuk yang ini ya, lantai 1 ya. Kita coba langsung masuk ke lantai 2. Tapi ini nanti ada videonya teman-teman ya. Kemarin kebetulan sudah dikasih
agar supaya bisa dipublish ya kan, buat referensi. Apa-apa, kita publish saja. Ini kita coba ke atas dulu ya, sebentar saya arahkan dulu kameranya. Iya, kita ke atas. Iya, seperti ini. Iya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kalau kita nengok kanan, ini ada, nah ini kalau misalkan kita lihat ini kan, ini ada void ya, void bisa langsung lihat. Nah itu ada ruang keluarga ya kan, ini juga ada ruang santai di atas ini ya, itu juga ada wallpaper. Nah kalau misalkan kita lihat akses untuk tangganya di sebelah sini ya. Oke, kita coba langsung tengok masuk ke sini ya. Ini ada keluar ya, ini ada jemuran di lantai 2 ya teman-teman. Ini juga ada ruang cuci, jadi seperti ini. Kemungkinan customernya ini minta kenapa kok ruang cucinya di sini agar supaya cepat kering ya, karena kan sudah langsung lantai 2 itu kan pencahayaan juga maksimal dari sinar matahari, itu kan bisa cepat keringnya gitu kan. Oke, kita lanjut menuju ke sini ya, ruang tengah sini ya. Iya, mohon maaf, ini ada ruang setrika dan juga ruangan pakaian untuk ketika sudah selesai di setrika itu kan, buka di sini ya, sebelum dimasukkan ke dalam lemari. Iya, ini juga pojokan sini ada toilet ya. Sebentar, ini kayaknya toiletnya yang lengkap ya. Oh, ini juga kosong ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini kayaknya orangku masih keliru, ini salah anu ya, masih belum dikasih ya. Tapi nggak apa-apa lah, jadi buat referensi aja ya. Kalau untuk kamar itu kan bisa disesuaikan lagi ya kan, seperti itu. Oke, ini kita lanjut masuk lagi ke kamar yang berikutnya. Ini ada kamar anak, ini kan kamar anak lantai 2 ya kan, posisinya seperti ini ya. Ini juga ada untuk pencahayaannya sangat maksimal ya ini ya, karena suka yang terang-terang ya. Kebetulan anaknya ini full kaca, jadi dari atas dan samping sini ada full kaca seperti ini. Dan ini juga ada, ini kita sesuaikan ya, ini kemarin mereknya merek Columbia kalau nggak salah kemarin itu. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan permintaan dari customer untuk pembuatan ini meja belajar, dan untuk ini kasurnya juga tata letaknya juga sama persis seperti ini ya. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba sebentar. Nah, sebenarnya yang kotak ini itu anu ya teman-teman, ada untuk ruangan gudang ya, ini kecil ya. Tapi kemarin itu masih tahap itu tadi, masih pembicaraan lagi ya. Entah itu dibikin mau musola atau untuk apa, itu kan masih belum selesai. Tapi nanti ada video rangkuman untuk render videonya. Oke, kita lanjut masuk ke bagian pojokan ini ya. Pojokan ini ada ruangan gudang ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Jadi gudang kosong ini biasanya dipakai untuk ruang studio atau yang lainnya tuh bisa ya teman-teman. Jadi memanfaatkan, oh maaf, iya kurang lebih seperti inilah. Jadi sepertinya untuk ruangan di atas ini bisa dimanfaatkan misalkan yang hobi musik atau studio rekaman dan lain sebagainya, atau kalau misalkan mau untuk kerja itu juga bagus ya di lantai 2 ini, biar lebih tenang seperti itu. Oke, kita lanjut aja, langsung menuju ke bawah aja ya bentar. Oke, sepertinya sudah selesai ruangannya, room tournya sudah selesai ya. Oke, kita coba mau ke bawah dulu aja. Iya, mohon maaf ini agak susah ya, karena memang muasnya ini gerakannya, iya, bentar. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Oke, mungkin ada kritik dan saran bagi teman-teman semua, masukannya monggo bisa disampaikan ya, agar supaya channel ini dapat berkembang sehingga bisa memberikan berbagai macam review, berbagai macam inspirasi atau referensi bagi teman-teman semua membangun rumah sesuai dengan apa yang diimpikan. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official, dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam sukses, bye bye, see you in the next video.